Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. siang Bapak, Ibu, Pak Iwan, Bu Fik, Bu Fatul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. baik, Lancar-lancar sehat. ya. Bulan Ramadan Baik. di edisi yang awal-awal. Semoga semangat dan sampai akhir nanti semangat. Min. Baik, Bapak Ibu perkenalkan untuk saya, nama saya Sudrajat, kemudian ada Bu Upik, ada Pak Iwan, dan ada buku Fatul Hijah. Nanti kami dari kelompok calon guru penggerak angkatan 7 akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual. Untuk putaran yang pertama, saya nanti sebagai observer, Pak Iwan sebagai coach, dan Bu Upik sebagai kuci. Nanti ada 3 putaran berikutnya. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita praktekkan. Pak Iwan, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, Pak Derajat. Seger sekali ini kelihatannya. Sehat ya Pak Iwan ya? Alhamdulillah. Oke, baik Pak Iwan. Ini Pak Iwan rencananya mau coaching gitu dengan publik gitu. Oke. Sebelumnya mohon izin Pak Iwan, saya akan sedikit bertanya ke Pak Iwan nanti yang posisinya sebagai coach terkait dengan pelaksanaan coaching. Ini untuk apa? Kompetensi dari coaching sendiri, Pak Iwan sudah siap nih? Sudah menguasai 4 Siap, Pak. kompetensi Insya tadi. Allah, Pak. Siap. Oke. Bisa dijelaskan Pak Iwan kompetensi yang jenengan sudah siap apa saja Pak Iwan? Kondisi yang saya persiapkan yaitu mendengarkan penuh, terus membuat pertanyaan yang berbobot, artinya lagi nanti ya, Dengarkan dengan rasa gitu ya Pak ya. dengarkan dengan rasa. Hadir penuh baik. Oke, Pak Iwan sudah siap. Kemudian dari kompetensi tersebut yang nantinya ingin Pak Iwan gali lebih spesifik pada saat observasi itu yang mana Pak? Kemungkinan di itu kehadiran penuh. Oh, di kehadiran penuhnya ya. Ya. Oke, di kehadiran penuh. Presence. Oke. Kemudian Pak Iwan, setelah nanti melaksanakan proses coaching, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Pak Iwan itu apa Pak Iwan indikatornya? Saya akan menggali penuh permasalahan pada Puji agar si Puji itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan potensi diri Puji itu sendiri. Baik, melaksanakan penyelesaian. Oh, oke. Baik Pak Iwan, terima kasih. Ini untuk pra supervisinya. Kemudian nanti saya juga mohon izin ketika Anda melakukan observasi ataupun crossing dengan publik dan setelahnya nanti saya juga ada catatan mohon izin untuk waktu kita tanya jawab. Begitu nggih Pak Iwan? Oke, siap Pak Derajat. Semoga dilancarkan. Semangat, monggo. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang juga Bu Upik. Bagaimana? Ada apa? Kok wajahnya murung kayak gitu? Iya nih Pak Iwan, kalau boleh saya ganggu waktu sedikit. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Iwan. Bisa tidak Pak? Oh, tentu saja bisa Bu. Eh, juga ini lagi santai nih. Ini Bu, saya lihat kayaknya wajah Bu Upik itu dari tadi murung sekali. Kalau boleh saya bantu, biar fresh, lagi silakan Bu Upik, pejamkan mata dan tarik nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan pelan-pelan dan rasakan detak jantung Bu Upik supaya kembali normal dan bisa bercerita dengan hati dan pikiran yang jernih. Silakan Bu Upik. Baik, siap Pak Iwan. Bagaimana Bu? Alhamdulillah. Sudah? Oke, sudah Pak. Sudah fresh? Alhamdulillah.
Jadi sedikit fresh dan tenang ini Pak Iwan. Bu. Silakan Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Saya dengan senang hati akan mendengarkan Bu Upik. Oke, terima kasih Pak Iwan sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Gini Pak, akhir-akhir ini saya itu sedang dilanda keresahan. Ada yang saya itu ingin mendapatkan solusi dari keresahan yang saya alami ini Pak. Baik Bu Upik, semoga dengan pertemuan kali ini panjenengan mendapatkan solusi atas keresahan jenengan dan semoga saya bisa membantu nggih, Bu Upik. Oke. Nah, Bu Upik, coba ceritakan apa yang membuat Bu Upik resah saat ini. Gini Pak Iwan, kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah gara-gara eh, ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Itu gimana tuh Pak? Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Upik hingga Bu Upik mendapat teguran? Coba Bu Upik jelaskan detailnya peristiwanya. Jadi kemarin itu saya dipanggil ke ruang kepala sekolah Pak Iwan. Di sana saya ditegur oleh kepala sekolah karena keterlambatan saya akhir-akhir ini ketika berangkat. Nah, padahal setiap kali saya datang terlambat, saya itu sudah meminta izin kepada beliau, ya meskipun hanya melalui WhatsApp. Lalu menurut Bu Upik, alasan apa yang membuat Bu Upik datang terlambat? Saya kan masih punya anak kecil nih, Pak Iwan. Jadi ketika pagi-pagi itu saya agak repot yang mengakibatkan saya datang terlambat karena saya harus mengantar anak saya dan menyiapkan keperluan anak saya untuk sekolah, kemudian mengantar anak saya ke TK. Begitu, Pak Iwan. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Upik, apakah panjenengan melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu Upik? Ya, saya sih sadar, Pak Iwan, saya sudah melanggar kedisiplinan karena mungkin sering saya datang terlambat, meskipun saya kan sebetulnya sudah izin kepada beliau, Pak Iwan. Nah, betul sekali Bu Upik. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Upik? Nah, itu Pak Iwan betul. Saya saya juga sudah merasa kalau saya kurang disiplin, Pak. Nah, permasalahannya yang buat saya resah itu ketika kemarin ditegur oleh ibu kepala sekolah, saya sedikit kurang menerima karena saat itu mungkin saya sedang capek dan juga alasannya kan karena saya juga memiliki alasan kenapa saya datang terlambat begitu, Pak Iwan. Begitu. Berarti karena Bu Upik kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Upik ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Upik resah karena teguran kepala sekolah kurang jenengan terima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi, menurut Bu Upik, bagaimana dengan sikap Bu Upik tersebut? Ya itu seharusnya kemarin itu saya menerima dan menyadari jika memang saya itu salah, Pak Iwan. Namun karena sedikit terbawa emosi, kemarin itu saya agak apa ya, agak sedikit marah atau agak sedikit tidak sopan, kurang sopan. Makanya saya bingung ini Pak Iwan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang Bu Upik akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Upik? Rencananya sih saya ingin menemui kepala sekolah kembali Pak Iwan, ya ngobrol lah ya dari hati ke hati.
untuk minta maaf tentunya agar tidak ada kecanggungan antara saya dan ibu kepala sekolah, Pak Iwan. Betul, Bu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan yang Bu Upik laksanakan? Nah, itu dia Pak Iwan, saya masih sedikit bingung. Bagaimana ya, karena eh, saya itu kan pagi-pagi repot, makanya ini anak saya itu biar tidak menjadikan penyebab saya keterlambatan itu, gimana itu Pak Iwan? Menurut Bu Upik, kekuatan apa yang Bu Upik miliki untuk mengatasi keduanya? Ya, sebetulnya sih setiap hari saya sudah biasa bangun pagi, Pak Iwan. Terus ada juga sih saya punya kakak yang anaknya juga sama, TK dengan anak saya. Dan kebetulan juga bareng Pak Iwan di TK yang sama. Sangat bagus Bu Upik, solusi yang akan dilakukan Bu Upik sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Bu Upik hadapi. Namun saran saya Bu Upik juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Bu Upik, entah itu apa, semampu Bu Upik, yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakaknya Bu Upik. Oke. Oh, begitu ya Pak Iwan. Betul yang disampaikan Pak Iwan. Saya juga sebetulnya sudah memikirkan hal itu Pak Iwan. Apakah nantinya agar saya tidak terlambat terus dan anak saya juga ada yang mengantar, saya akan mencoba meminta bantuan kakak saya supaya bisa berangkat bersama. Begitu Pak Iwan. Syukurlah Bu Upik sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Upik rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Upik lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Ada dua Pak Iwan untuk hubungan saya dengan kepala sekolah. Yang pertama tadi saya akan secara face to face menghadap beliau untuk menyampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya. Kemudian masalah kedisiplinan saya agar tidak datang terlambat. Saya akan meminta bantuan kepada kakak saya agar saya menitipkan anak saya ketika berangkat sekolah, Pak Iwan. Itu ide bagus ya Bu Upik ya, luar biasa idenya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Upik dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin, amin. Terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya ini. Alhamdulillah ini saya sudah merasa sedikit lega, sudah merasa sedikit tenang, ada gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan Pak Iwan. Amin, sama-sama Bu Upik. Baik Pak Iwan, demikian saja. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya ya Pak Iwan. Iya, sama-sama Bu Upik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Bu Upik. Luar biasa sekali tadi proses coaching yang panjenengan laksanakan. Saya melihatnya sudah baik Pak, gitu ya. Nah, kemudian untuk pasca percakapan seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Iwan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Iwan selaku coach tadi, nggih. Pak Iwan, dalam pelaksanaan coaching tadi, apakah yang tadi direncanakan di awal tentang kompetensi-kompetensi di coaching sendiri sudah Pak Iwan laksanakan semua, Pak Iwan? Kalau sudah, apa saja, Pak Iwan? Ya, alhamdulillah saya berusaha menghadirkan penuh eh, saat coaching, terus berusaha mendengarkan eh, apa yang menjadi permasalahan coaching dan mencoba mencari
pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali potensi diri kucing, agar bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi pada kucing. Baik, baik Pak Iwan, luar biasa nggih. Berarti sesuai dengan perencanaan nggih tadi di proses kucingnya nggih. Bagus, baik sekali. Kemudian yang berikutnya Pak Iwan, ada beberapa catatan yang saya tuliskan memang dari proses tadi coaching ya, bahwa Pak Iwan dan Bu Upik di proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan alur tirtanya Pak. Ini yang luar biasa ini. Jadi tujuannya tadi sudah disampaikan, kemudian ada identifikasinya juga, kemudian ada apa namanya Sanksi. rencana aksi dan juga tanggung jawab yang tadi juga disampaikan oleh Bu Upik selaku Koji. Kemudian di proses yang tadi juga saya melihat Pak Iwan sudah melaksanakan salah satu kompetensi meskipun tiga-tiganya sudah, khususnya tentang kehadiran penuh yang tadi disampaikan di awal. Saya melihat Pak Iwan sudah merasakan apa ya, sudah hadir secara penuh di dalam proses coaching tadi, jadi tidak apa namanya tidak terbawa arus gitu ya. Ini yang memang butuh keterampilan. Kemudian selain kehadiran penuh juga tadi saya melihat Pak Iwan juga sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian secara aktif juga, yang akhirnya mengajukan pertanyaan berbobot. Dan endingnya adalah si Koci ini sudah bisa menyimpulkan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan tentu saja ini atas bantuan coach untuk menggalinya. Ini yang di dalam proses coaching ini yang diambil atau yang penting di sini. Jadi bukan coach yang memberikan memberikan jawaban ataupun solusi, tapi memang membantu. Dan tadi si Bu Upik selaku coach sudah apa namanya menemukan solusinya. Dan terakhir juga Pak Iwan sebagai coach sudah memberikan penguatan kepada Puji, itu yang sudah saya catat beberapa catatannya. Dan yang terakhir Pak Iwan, untuk proses coaching ini mungkin ada kompetensi apa lagi yang dari Pak Iwan yang ingin dikembangkan Pak, berdasarkan hasil berdasarkan tadi setelah melakukan coaching Pak, yang ingin digali kompetensi yang ingin saya gali yaitu bagaimana cara menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan si kucing agar saya itu bisa mengarahkan ataupun memberi bukan solusi tapi memberi mungkin pertanyaan yang berbobot lebih agar si kucing itu bisa menggali potensinya dirinya si kucing bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit. Baik. Berarti dengan kata lain ibaratnya Pak Iwan ingin menggali rasa ingin tahu dari si Koci, ataupun mungkin dengan kehadiran penuh Pak Iwan bisa mencari tahu sejauh mana atau lebih dalam begitu nggih? Iya betul, biar si kucing itu bisa terbuka, terus bisa menggali potensinya si kucing. Sebenarnya si kucing itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik. Terima kasih ini Pak Iwan. Baik, Pak Iwan dan Bu Upik sekali lagi terima kasih. Selamat atas proses coachingnya, sudah bagus sekali. Semoga nantinya ke depan kalau misalkan mendapat permasalahan ataupun menghadapi yang sama bisa menerapkan proses coaching ini dengan baik. Begitu nggih, Pak Iwan, Bu Upik, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dengan latihan coaching ini saya bisa melaksanakan kucing-kucing berikutnya di sekolah kami dengan teman sejawat ataupun murid kami biar bisa lebih mahir dalam melaksanakan proses coaching depan. Amin. Nggih. Tetap semangat Pak Iwan, Bu Upik, semangat, sehat-sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah bulan puasa. Monggo, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.